aku pergi ke Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baiklah, terima kasih. Menginjak agenda yang kedua yaitu sambutan dari keynote speaker kita kepada Bapak Martinus Arwan, disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada tim dari Rumah Belajar yang telah memberikan kesempatan kepada kami, ya, kepada pihak-pihak yang ada di Dinas Pendidikan, dalam hal ini melibatkan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada di zona 3, ya, ini yang ketiganya kalau saya tidak salah, ya, zona 3 yang meliputi Kecamatan Telen, Morawahau, dan Kombeng. Mungkin saya menyampaikan permohonan maaf dulu karena Pak Kabid, Mas Uut, hari ini sedang mengikuti kegiatan BIMTEK di luar Kalimantan Timur. Kemudian Pak Saiful Imron selaku kasih kurikulum di Dinas Pendidikan, kurikulum evaluasi dan kurikulum pendidikan dasar, sedang mendampingi kegiatan pelatihan di PDBD, perencanaan berbasis data dari BGP Samarinda, sehingga pada sore ini saya diberi kepercayaan untuk memberikan sambutan dan arahan. Sebelum saya masuk dalam sambutan dan arahan, mungkin saya menyampaikan, mungkin saya tidak bisa full mengikuti, ya, Pak Asnawi dan Bu Rizky, ya, mohon Ya, maaf Pak. kalau tidak full, ya. Yang saya hormati dan kami hormati Ibu Rizky Ulfia Rifa Autul, di selaku Duta Rumah Belajar, ya, Kalimantan Timur 2021, ya. Selamat bergabung, selamat, kami mohon masukan, saran, pendapat, dan ilmunya bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah di Kutai Timur, khususnya saat ini di zona 3. Kemudian Bapak Asnawi, ya, selaku sahabat Rumah Belajar Kaltim tahun 2022 dan sekaligus sebagai narasumber kita pada sore ini. Ya, puji dan syukur kedua orang-orang hebat ini mau dan bersedia berbagi ilmu bagi kita yang ada di Kutai Timur. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saat ini di zona 3, kami dari tim Pokja Kutai Timur sangat mengharapkan keaktifan Bapak Ibu, keseriusan dalam mengikuti kegiatan ini,
karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya, bagi kita semua, mulai dari Dinas Pendidikan sampai kepada Bapak Ibu guru. Seperti yang kita ketahui ya semua untuk Kutai Timur bahwa untuk tahun 2020 tahun ajaran ya, tahun pelajaran 2022-2023 ini Kutai Timur telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk beberapa sekolah ya. Dari kurang lebih 250 yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai pelaksana kurikulum Merdeka khusus di SD itu ada 170 atau sekitar 90% dari SDM di SD yang ada di Kutai Timur. Nah, untuk mendukung pelaksanaan itu, mungkin sudah beberapa kali Bapak Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, seperti sudah kita melakukan beberapa kegiatan, yaitu ada kegiatan sosialisasi dan workshop terkait dengan IKM, baik yang diselenggarakan secara webinar maupun yang dilaksanakan secara luring di setiap kecamatan, bahkan di gugus-gugus, dan bagi sekolah-sekolah yang memiliki dana yang besar juga melaksanakan secara pribadi. Kemudian selain pelaksanaan tentang IKM, dalam mendukung pelaksanaan IKM itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya di zona 3 ini juga telah melakukan rangkaian kegiatan seperti penyusunan KOSP yang didampingi oleh tim Pokja IKM Kutai Timur, kemudian juga telah melakukan pelatihan dan BIMTEK terkait dengan penyusunan panduan penyusunan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan saat ini ya mungkin Bapak Ibu perlu kami sampaikan yang ada di zona 3 ini, saat ini kita sedang menyusun bahan ajar terkait dengan muatan lokal kurikulum, yaitu bahasa Kutai. Nah, dalam kaitannya dengan itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, untuk mendukung semua kegiatan itu, maka kementerian ya telah menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan dan membantu pihak Dinas Pendidikan maupun sekolah-sekolah di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Seperti dengan adanya pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Mas Asnawi dan Ibu Rizky terkait dengan rumah belajar ya, seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah mendapatkan gambaran-gambaran bahwa rumah belajar ini menyediakan berbagai bahan belajar serta beberapa fasilitas komunikasi yang terkait dengan inovasi pembelajaran khususnya tentang pemanfaatan industri 4.0. Nah, oleh sebab itu mungkin nanti akan dipertegas seperti bagaimana yang dimaksud dengan kelas maya atau bagaimana dengan sumber-sumber belajar yang tersedia di rumah belajar maupun yang tersedia di platform Merdeka Mengajar, dan beberapa fitur-fitur lainnya yang merupakan fitur pendukung dari portal Rumah Belajar. Nah, semua hal-hal yang ada di dalam portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar ini dimaksudkan untuk memudahkan kita semua, baik kami sebagai tim Pokja IKM Kutai maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kita masing-masing. Banyak hal, banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang akan Bapak Ibu dapatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh sebab itu, mungkin nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bergabung, Bapak Ibu Guru yang bergabung pada kegiatan ini, setelah kegiatan ini bisa ditindaklanjuti di kegiatan di sekolah masing-masing, apakah dalam bentuk pertemuan bagi kepala sekolah melalui kegiatan
KKS, kelompok kerja kepala sekolah untuk SD, atau musyawarah kepala sekolah untuk SMP di tingkat kecamatan, atau melalui kegiatan KKG, ataupun di sekolah satuan pendidikan masing-masing. Nah, jadi saya perhatikan dari 7 dari peserta ini ada beberapa ketua K3S khususnya di SD ini. Nah, harapan kami dari Dinas Pendidikan, dari tim Pokja itu, Bapak Ibu Ketua K3S, Bapak Ibu Ketua KKG inilah yang akan menggerakkan teman-teman kita di sekolah, terutama yang ada di zona 3, di Kecamatan Telen, Muara Wahau, dan Kombeng, untuk memfasilitasi agar Bapak Ibu ini dapat memanfaatkan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, mungkin masih ada hal-hal yang menjadi kendala bagi teman-teman, khususnya di Telen, Muara Wahau, dan Kombeng, ketika saya bersama dengan tim berkunjung ke beberapa kecamatan. Yang menjadi kendala itu adalah tentang ID belajar yang sering belum, mungkin masih banyak di antara Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang belum aktif. Mungkin nanti pada kesempatan ini bisa mendapatkan pencerahan atau dapatkan masukan dari Pak Asnawi ya, ataupun dari Bu Rizky ya, supaya Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu kepala sekolah bisa aktif dalam pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang keempat, terkait juga dengan IKM dalam hubungannya dengan portal Rumah Belajar ini dan platform Merdeka Mengajar. Seperti yang kita galakkan di Kutai Timur, kami memantau dari tim Pokja, ternyata teman-teman komunitas belajar kita ini belum aktif ya. Ada yang mestinya dari setiap kecamatan itu segera mendaftarkan diri seperti K3S, KKG, untuk segera mendaftarkan diri melalui komunitas belajar, karena melalui komunitas belajar ini nanti Bapak Ibu itu dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, terutama dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, mungkin secara kebetulan juga di dalam rumah belajar ini ada yang terkait dengan PKB ya. Mungkin nanti disinggung sedikit oleh Pak Asnawi atau Bu Rizky, sehingga dapat memberikan pencerahan, masukan bagi Bapak Ibu guru. Kemudian yang lebih utama ini karena teman-teman kami ini, Pak Asnawi dan Bu Rizky ya, terutama di zona 3 ini memang sangat terkendala dengan internet ya. Mungkin nanti gimana ada kira-kira trik-trik khusus yang bisa disampaikan kepada teman-teman kami di zona 3 ini terkait bagaimana pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dikaitkan dengan keterbatasan dari sistem internetnya yang sering terganggu. Makanya yang saya perhatikan ini yang masuk hanya 16 orang ya, 16 orang. Artinya 16 orang ini adalah yang kebetulan di tempatnya itu sinyalnya kuat ini. Seperti mohon maaf kalau sebut namanya, ada Pak Haji Jaini dari 002 Kombeng. Nah, kalau ini sinyalnya sangat kuat ini, termasuk orangnya kuat juga ini ya. Walaupun tinggal 3 tahun pensiun tapi masih sangat kuat ya. Ini Pak Jaini penggeraknya Kombeng ini ya. Ya Pak Jaini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan kembali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang ada di zona 3, ayo mari kita sama-sama mengubah mindset kita di dalam mengelola pembelajaran, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Mari aktif mengembangkan diri, belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar ataupun melalui portal Rumah Belajar, sehingga kita tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan di dalam mengembangkan pengetahuan. Mungkin itu saja ya, saya mewakili Kepala Bidang Pendidikan Dasar Mas Uut untuk menyampaikan terima kasih kembali lagi kepada Pak Asnawi dan Ibu Rizky
yang berkenan membantu kami di dalam memahamkan tentang pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar bagi kepala sekolah dan guru kami yang ada di Kutai Timur. Semoga Bapak Asnawi, kemudian Bu Rizky selalu sehat, diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja ya, mungkin kalau ada kata dan ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin nanti saya tidak pamit, tapi saya langsung pamit saja dulu ya. Siapa tahu nanti saya keluar ya, boleh ya? Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore dan selamat mengikuti kegiatan bagi teman-teman kami dari Kutai Timur. Demikian arahan dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore. Mantap sekali ini sambutan awal, penyemangat ya, Belajar ya. dari motivasi nih buat kita semua ya. Ya, Siap. sebelum nanti Pak Martinus ya undur diri tiba-tiba misal saya belum sempat mengambil dokumentasi. Nah, tolong jika tidak keberatan Bapak Ibu yang hadir nyalakan kamera ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Yang bisa menggunakan background Zoom-nya bisa digunakan. Silakan, mohon maaf saya sebutkan nama Ibu Lestari, Ibu Indah Prapti, Ibu Lini, Ibu Siti. Ya, sebentar saja Bu, silakan nyalakan kamera, kita dokumentasi terlebih dahulu. Ya, mungkin bisa disapa ini, sapa kembali nih Bapak Martinus ini yang lain ini. Ya. Baik. Bu Fadlia, Pak Stefanus ya. Silakan aktifkan kamera, kita dokumentasi terlebih dahulu. Bu Lestari ini kayaknya belum buka ya. Bu Lestari minta tolong dibuka kameranya. Bu Mariama, kemudian Ibu Ratnawati, kemudian ada Pak Stefanus, ini kali Kombeng Stefanus ya. Bu Samsidar, ini dari Wahau ya. Ya, kita mohon maaf dibuka kameranya ya. Bu Indah, kita buka kamera. Bu Tri Pujiati, ini dari Kombeng nih. Oh, kalau ini dari Kombeng, Bu Tri ini kayaknya antara Berau dengan Kutai Timur ini. Jadi ya. Musik itu, Pak. Musik itu. Oh iya iya. Oke. Sudah Ibu Bapak Ibu sudah dibuka. Aduh, masih ada yang belum ya. Ya, enggak apa-apa, sudah Bapak. Silakan caranya membentuk seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, berbentuk rumah ya. Ya, seperti ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, oke. Ini hanya ada satu slide ya. 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih ke Bapak Martinus atas arahan dan motivasinya buat kita semua. Semoga tidak lelah ya untuk menjadi Bapak Ibu guru yang terutama di zona 3 ini untuk selalu memotivasi dan belajar lebih giat dan lebih giat lagi. Bagaimana saya melihat ini, saya fokus ya dari awal saya fokus dengan mohon maaf dengan Bapak Haji Zaini, Masya Allah. Saya tuh fokus sama Bapak Zaini. Belajar itu tidak melihat usia ya kan Bapak ya. Belajar ya betul. Ya, kalau kita berhenti belajar di umur tertentu, maka itu akan tergilas zaman. Masya Allah, saya tuh apresiasi sekali dengan Bapak Zaini. Semoga menjadi motivasi tersendiri ya buat Bapak Ibu guru lainnya yang hadir di sini ataupun yang belum hadir di sana. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Zaini dan teman-teman guru lainnya yang ada di zona 3. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Baiklah. Mohon maaf, Pak Asnawi, masih mute. Oh iya, mohon maaf. Baiklah, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Duta Rumah Belajar Kaltim 2021 yang saat ini ada bersama dengan kita dengan senyum cerianya meskipun masih dalam kondisi kurang fit ya, Ibu ya. Terima kasih. Nah, kita apresiasi Bapak Ibu, kita simak baik-baik arahan dari Duta Rumah Belajar kita. Kepada Ibu Rizky Ulfia, waktu disilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Asnawi.
Oke, saya buka dengan sebuah pantun, semoga dapat membakar semangat Bapak Ibu semua ya. Dan kemudian Bapak Ibu juga mungkin bisa sambil di screenshot ini atau di foto, kirimkan ke grupnya. Ayo teman-teman kita gabung, Zoom-nya sudah dimulai nih. Nah, mungkin ada yang lupa, namanya juga hari Jumat ya. Mungkin ada yang ketiduran, baru bangun, lagi masak kue buat keluarga di rumah. Nah, bisa diingatkan kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Senam pagi di hari Jumat. Sembuhkan dahaga dengan es batu gula aren. Cakep. Sangat bahagia bertemu seluruh Bapak Ibu hebat dari 3 kecamatan yang keren. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Martinus Arwan, selaku perwakilan ya dari tim Pokja Implementasi Kurikulum Merdeka Kutai Timur. Yang terhormat Bapak Asnawi SPD, selaku sahabat rumah belajar, mitra kami dari Pusdatin Kemdikbudristek dan juga sebagai narasumber pada hari ini. Dan tentu yang saya hormati di sini Bapak Ibu hebat. Kenapa saya katakan hebat? Ini luar biasa ya. Dari tadi saya mendengar ada memang sinyal dari 3 kecamatan ini ya, salah satu di antaranya sangat sulit. Ini Bapak Ibu hebat sore hari tapi masih menyempatkan waktu untuk bergabung, dengan mungkin ada yang mengungsi tadi saya dengar ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi insya Allah nggak akan rugi Bapak Ibu yang bergabung pada hari ini, karena materi pada hari ini memang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini rekan saya Pak Asnawi akan berbagi 2 hal utama, mungkin nanti akan lebih luas. Terutama yang pertama adalah tentang portal rumah belajar yang merupakan salah satu portal gratis dari Pusdatin Kemdikbudristek. Sebenarnya Pak Martinus ini sudah ada dari tahun 2011. Pak Martinus sudah lama sekali. Yang bisa digunakan untuk guru, siswa, bahkan masyarakat umum. Nah, sayang sekali adanya portal gratis ini, pembelajaran gratis ini dapat memfasilitasi bahkan rekan kita yang misalnya sedang mengambil paket ya, paket A, paket B, paket C itu. Nah, kenapa tidak? Biasanya kan akan sulit mencari sumber belajar. Nah, salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah portal rumah belajar. Di dalamnya nanti Bapak, Ibu akan dijelaskan berbagai fitur utama dan pendukung, yang mana sangat kekinian seperti edu game atau game permainan untuk pembelajaran. Ada juga augmented reality, itu seperti benda mati jadi hidup gitu Bapak Ibu. Dengan menggunakan handphone, dia nanti akan tampil di handphone Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu tidak akan membosankan. Dan yang lainnya ada PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang diikuti oleh rekan saya di sini, Pak Asnawi, adalah salah satu program dari PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Nah, semoga Bapak Ibu nanti dapat menyimak dan dapat mengikuti langkah Bapak Asnawi ya tahun depan ya. Selain misalnya ingin mengikuti langkah Pak Asnawi, juga tersedia berbagai pelatihan di sana yang tentunya sudah diakui secara nasional dan dapat Bapak Ibu gunakan untuk keperluan Bapak Ibu, misalnya seperti untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Nah, selain itu Bapak Ibu tentu ada fitur-fitur lainnya yang sangat menarik juga, nanti akan lebih detailnya dijelaskan oleh rekan saya Bapak Asnawi tentunya. Dan kemudian yang kedua di sini rekan saya Pak Asnawi akan membagikan sharing tentang platform Merdeka Mengajar, yang mana ini Pak Martinus sangat terkait sekali ya, apalagi di Kutai Timur kan sudah beberapa yang menjadi sekolah piloting ya Pak ya, yang sudah beberapa menerapkan kurikulum Merdeka. Iya, yang tidak jauh-jauh pasti di sini platform Merdeka Mengajar ya. Sudah sahabat yang sudah pasangannya. Ya Bapak yang nggak bisa dipisahin seperti Bapak dan Ibu insya Allah. Ada siang, ada malam, ada kurikulum Merdeka, ada platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi ini sangat luar biasa sekali kolaborasi hari ini antara Bapak Asnawi dengan Bapak Martinus. Baik.
Bapak Ibu, selain itu saya harapkan juga Bapak Ibu, walaupun di sini saya meyakini ada mungkin yang tidak membuka kamera karena mungkin terpengaruh oleh sinyal ya. Mungkin kalau misalnya buka tambah sulit nih, misalnya seperti itu. Tapi saya harap walaupun kameranya sedang off, tapi tetap mengikuti sampai akhir proses webinar pada hari ini. Karena sangat luar biasa sekali materinya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu bisa nanti setelah ini, misalnya besok atau hari Senin, bisa share kepada rekan-rekan Bapak Ibu atau Bapak Ibu terapkan langsung di kelas. Begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan selama pemaparan. Baik, tadi saya buka dengan sebuah pantun, saya tutup juga dengan sebuah pantun. Oke, minggu pagi pergi ke taman. Membersihkan taman sambil menanam benih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam rumah belajar. Terima kasih Ibu Rizky. Wah, ini Ibu Rizky nih Bapak Martinus ya, berulang-ulang mau buka, mau nutup itu selalu puisi. Saya tuh merasa apa? Merasa punya hutang, Bapak. Hutang pantun. Beberapa kali menemani saya itu selalu pantun, saya tuh nggak pernah pantun. Bukan ahlinya, jadi saya merasa berhutang. Wah, memang pantunnya cakep-cakep, Pak. Bagus-bagus pokok pantunnya. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rizky atas arahannya. Ya, terima kasih juga sudah membantu saya ya penyampaian awal tentang apa itu portal rumah belajar, apa itu platform rumah belajar. Ya, baiklah. Saya selaku MC sekaligus pengisi materi inti ya. Oke, saya lanjutkan kepada Bapak Asnawi. Saya sendiri. Baru host merangkap jadi narasumber ini Bapak ya. Oke, izinkan sebelum ke materi, saya memutarkan video. Silakan disimak ya. Hai sahabat, kayaknya lagi hype banget ya belajar lewat aplikasi online. Udah tahu belum? Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga punya aplikasi belajar online yang berkualitas dan bebas berbayar. Yuk kita lihat fitur dan kontennya. Mau coba simulasi percobaan pelajaran sains tanpa harus ke laboratorium beneran? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Mau cari materi belajar interaktif? Explore fitur sumber belajar yang punya beragam konten untuk semua jenjang pendidikan. Kamu juga bisa asah kemampuanmu dengan mengerjakan soal-soal dari guru di seluruh Indonesia dengan fitur Bank Soal. Ada juga fitur kelas digital atau kelas maya yang bikin kamu bisa ngikuti kelas secara online. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan materi dari guru kamu. Nah, belum lagi fitur-fitur lain seperti buku sekolah elektronik, peta budaya, wahana jelajah angkasa, modul digital, karya bahasa dan sastra, augmented reality, dan masih banyak lagi. Yuk belajar asik bersama Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, bikin penasaran ya videonya ya. Satu rumah isinya banyak kali, banyak manfaatnya. Seperti apa? Mungkin ada yang penasaran, ini kok bagus sekali portal rumah belajar ini. Nah, sekarang saya langsung praktek Bapak Ibu ya. Tidak ada slide untuk portal rumah belajar dari saya, tapi langsung saya eksekusi di portalnya. Sebelumnya, untuk mengakses portal rumah belajar itu ada dua cara Bapak Ibu. Lewat aplikasi Android ataupun langsung web browser. Tapi di sini saya praktekkan di web browser Bapak Ibu ya. Jika share lagi. Ya.
Silakan Bapak Ibu buka web browser kesayangannya ya, bisa Google Chrome atau Mozilla atau Internet Browser ataupun lewat gawainya. Ya, langsung saja ketik ya. Kalau kita tidak hafal atau susah menghafal tentang domain atau website portal Rumah Belajar, ketikkan saja Bapak Ibu ya, Rumah Belajar seperti itu. Rumah Belajar. Nah, ini Rumah Belajar, enter. Nah, nanti itu akan masuk di urutan pertama Bapak Ibu. Karena portal Rumah Belajar itu sudah populer ya, sangat populer di Indonesia. Ya. Ini ada 47.700 hasil dari pencarian kalau kita mengetikkan Rumah Belajar. Jadi ini portalnya yang ada paling atas ini. Kita klik seperti ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Rizky dan juga di video itu, ada fitur utama dan fitur pendukung. Ya Ibu Rita, ada yang ditanyakan? Raise hand ya. Oh, kepencet kali ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab bisa nanti langsung di sela-sela materi bisa raise hand, siapa tahu supaya mudah dimengerti nanti. Takutnya apa ketika selesai materi baru bertanya nanti lupa pertanyaannya apa. Jadi bisa kita bikin santai saja Bapak Ibu ya untuk kegiatan hari ini bisa langsung raise hand atau langsung open mic. Jadi apa yang mau ditanyakan seperti itu. Oke. Rumah Belajar ini memiliki dua fitur ya, fitur utama dan fitur pendukung. Saya jelaskan untuk fitur utamanya kita langsung eksekusi di websitenya. Nah, di sini fitur utama ada 4 Bapak Ibu. Ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, kelas maya ini Bapak Ibu sekilas seperti Google Classroom Bapak Ibu. Ada kelas, ada siswa, terus ada guru. Tetapi untuk mengakses kelas maya pastikan harus memiliki akun Belajar ID atau Rumah Belajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita coba buka seperti apa sih dalamnya. Ya. Nah, ini adalah kelas-kelas yang sudah dibuat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, portal Rumah Belajar ini sebagaimana hashtagnya ya, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, itu bisa diakses oleh guru atau siswa ataupun masyarakat umum Bapak Ibu. Jadi bebas siapapun yang mengakses portal Rumah Belajar ini. Kita coba ke kelas ini ya, di kelas 5 SD. Kita klik. Nah, ini nama gurunya itu bentar Bu ya. Ya. Oke. Tampak Bu ya. Ini nama gurunya itu Denny Rano Putri. Yang tampak ini wajah saya atau slide-nya Bapak Ibu? Slide, Pak. Oh, slide ya? Oh ya, soalnya Ya, saya ya oke, baiklah. Takutnya wajah saya aja. Wajahnya Ya. Bapak juga. Iya, oke, terima kasih Pak. Ini gurunya namanya Ibu Denny Rano Putri. Membuat kelas, nama kelasnya 5 kelas SD terbuka semua sekolah. Nah, di sini Ibu Denny ini membuat 6 kegiatan belajar. Seperti apa ini kegiatan belajar pertamanya? Kita klik. Oh, ini ada absennya, bisa. Oh, ada video pembelajarannya. Dia juga masukkan video lagi pembelajarannya. Terus ini banyak video pembelajarannya. Nah, ini kegiatan pertama. Seperti itu. Kemudian kegiatan kedua apa? Nah, kegiatan kedua ini, oh dia juga masukkan video pembelajaran, ada juga tugas-tugas. Nah, tanggal terakhir pengumuman tugas ini ada keterangan juga. Kegiatan ketiga, belajar ketiga apa ini yang diisi? Video juga. Kemudian ini video juga, baru nanti ada ujian akhir. Itu ya, itu di kelas maya. Langsung saja Bapak Ibu setelah kegiatan ini langsung saja buka Rumah Belajar di Google ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang ke sumber belajar. Nah, sumber belajar itu berarti apa? Jadi sumber belajar buat kita untuk mencari sumber-sumber pelajaran ya, bisa yang berbasis video, ada web, ada audio, bahkan ada berbentuk PDF. Tidak usah khawatir Bu, ataupun ragu, ataupun galau Bu ya kalau mengambil video materi di sini, konten-konten di sini itu sudah bagus Bu, karena sudah terkurasi oleh Kemdikbud seperti itu Bu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau ada konten ini benarkah? Ini apakah sesuai dengan kurikulum saat ini ya? Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi semua konten yang ada di sumber belajar ini sudah sesuai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini contoh dari sumber belajar ada yang video. Videonya seperti apa sih? Kita coba buka lah.
Nah, video pembelajarannya. Pertama, menentukan hasil refleksi Nah. titik terhadap berbagai jenis. Nah, ini untuk jenjang SMP tingkat 9. Bapak Ibu untuk yang SD silakan cari sendiri nanti ya pokoknya. Gampang saja. Interface atau tampilan di website sumber belajar ini gampang dan mudah dieksplorasi Bapak Ibu ya. Oke, coba yang web. Ya, berbasis web seperti apa ini? Misal ini Mendut. Ini apa sih Mendut ini? Bikin ya penasaran ya. Kita klik. Nah, apakah ini berupa video atau web? Kita klik coba lagi. Oh, ternyata berbasis website. Ini interaktif sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini langsung ataupun nanti kalau di kelas Bapak Ibu ingin ini suaranya videonya nyaring sekali. Ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Mendut mengenal sudut kelas 3 semester 2. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini ada Halo sahabat, materi. selamat datang pada media pembelajaran interaktif Mendut Mengenal. TOS. Nah, di sini ada ayo belajar materinya, ada evaluasinya Bapak Ibu. Nah, Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! ya, oke, langsung. Misal materi sudah diajarkan, baru ada evaluasinya Apakah Bapak Ibu. sahabat sudah siap mengerjakan soal-soal evaluasi? Nah, ini bisa digunakan ketika apa? Misal Bapak Ibu ingin mengajarkan tentang sudut. Bapak Ibu bisa nyalakan proyektor di kelas, terus buka rumah belajar ini, sumber yang ini. Saya tunjukkannya. Nah, oke. Buka ini sumber sumber belajar ini, tampilkan di slide, anak-anak menyimak kalau memang peserta didiknya tidak membawa HP. Bapak Ibu buka ini. Nanti ada suaranya nih, Bu. Jadi tinggal Hormat! Gerak! jadi Bapak Ibu tidak Lihatlah merasa posisi capek tanganku untuk sahabat mengajar saat tentang memberi sudut hormat. ini. Tanganku Materi kita membentuk lakukan sudut. materinya. Kemudian Tahu? setelah ada materi itu, baru Bapak Ibu bisa lanjutkan ke evaluasinya. Nah, bisa seperti ini. Oke, nanti kan bisa. Oke, kelompok 1. Ini apa kira-kira jawabannya? Bapak Ibu bisa kasih waktu. Ini ada waktu sendiri ataupun Bapak Ibu secara manual kasih waktu. Oke, kelompok 1, apa ini jawabannya? Oke, Bapak Ibu klik. Terus kelompok 2 seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi interaktif sekali. Kalau kita mungkin belum sempat membuat materi, ini besok ini tentang sudut. Materinya saya belum dapat. Langsung saja akses ke sumber belajar Bapak Ibu. Jadi benar-benar memudahkan Bapak Ibu untuk belajar dan mengajar seperti itu. Ini untuk contoh sumber belajar yang berbasis website. Nah, untuk yang versi lainnya Bapak Ibu ya, untuk sumber belajar yang seperti audio, ini kan audio pembelajaran ya, atau bentuk lainnya, konten lainnya. Bapak Ibu bisa mengekspor sendiri nanti di sumber belajar. Pokoknya menarik-menarik Bapak Ibu. Oke, sekarang lanjut ke bank soal. Nah, bank soal ini apa sih? Seperti apa? Nah, bank soal ini fitur kumpulan soal Bapak Ibu. Kumpulan soal, terus ada materi evaluasi untuk siswa. Dikelompokkan sudah Bapak Ibu ya, tidak usah khawatir, dikelompokkan sesuai dengan jenjangnya. Kita lihat. Nah, ini ada kelas 1 SD, ada SMP, ada SMA, ataupun sampai SLB ada Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir, ini SD yang mana ya, bagian mana, tidak usah. Ketika kita sudah membuka di bank soal, sudah dikelompokkan, difilter Bapak Ibu. Kita ke kelas 5 misal, oh ini sudah ada soal ini, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Saya guru IPA kelas 5, buka ini nah seperti ini. Ini banyak soal yang sudah dibuat oleh rekan-rekan dari Pusdatin. Ya, oke kita lihat di ujian IPA kelas 5 ini. Ujiannya interaktif Bapak Ibu. Ada 20 soal. Bisa ditampilkan di slide. Oke, dikerjakan seperti ini. Ini asal Bu ya, saya ngerjainnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti nilainya muncul. Ataupun Bapak Ibu ingin soal ini mau dipakai untuk ujian, bisa. Nanti Bapak Ibu bisa di copy saja, baru dipaste di Word seperti itu. Oke,
Ini sampai 20 kelamaan Bu ya. Seperti itu gambaran untuk bank soal. Oke, sekarang ke laboratorium Maya. Nah, biasanya guru IPA ini Bu ya ingin melakukan percobaan kah atau melakukan lab, praktek lab. Nah, terus tergendala dengan fasilitas. Bapak Ibu bisa gunakan ini secara gratis Bapak Ibu. Buka saja laboratorium Maya, apa saja sih konten yang sudah ada di sini. Karena di rumah belajar ini masih proses tumbuh kembang Bapak Ibu ya. Jadi akan terus akan bertambah kontennya. Misal saya ingin mengajarkan tentang sudut. Nah, guru apa ya ini yang sudah ada? Karena saya guru bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Karena bahasa Inggris itu tidak ada labnya ya, praktek labnya seperti apa. Oke, kita coba di ini. Di persamaan garis lurus. Nah, yang guru matematika. Nah, ini ada persamaan garis lurus Y sama dengan X. Ini guru matematika yang bisa memanfaatkan ini ya. Saya tidak paham. Benar Bu, saya tidak paham untuk matematika ini. Ini M sama dengan 5 ini apa gitu. Jadi bisa langsung Bapak Ibu yang guru matematika bisa langsung praktekkan. Jadi tidak usah menggambar ulang. Saya mau buat garis seperti ini, harus digambar, tidak usah. Tampilkan saja ini Maya ini ke slide-nya, ke proyektornya. Bapak Ibu bisa langsung diganti ini 8, oh garisnya seperti ini, kalau ini yang paham ini guru matematika ini. Seperti itu. Setelah itu Bu, Bapak Ibu, setelah itu bisa lakukan latihan soal. Baru ada latihan masukkan jawabannya, ini soalnya gradien 2 titik seperti ini. Ada soal baru. Jadi memudahkan sekali untuk guru mencari sumber-sumber belajar ataupun langsung melakukan praktek belajar di mapel matematika. Seperti itu ya untuk laboratorium Maya gambarannya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan yang hari ini menyempatkan hadir. Sebelum saya ke fitur pendukung, di fitur utama ini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan open mic bagi yang tanya. Ada ya? Wah, sepertinya ini saya tidak mau bertanya Pak. Saya langsung mau buka saja langsung ekspor sini. Wah, mungkin seperti itu ya karena saking penasarannya ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu kita langsung ya. Kan ini ada materi kedua ya PMM ya. Jadi kita langsung ini di fitur pendukung ini ada peta budaya, buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, PKB yang disebutkan tadi, blok pena, edugame, dan augmented reality. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini Ibu Tri Pujiati. Raise hand, ya, ada yang ditanyakan Ibu Tri? Connecting to audio ini. Ya, sepertinya masih connecting. Ibu Tri? Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini fitur pendukung ini bagus sekali Bapak Ibu. Tapi di sini saya ambil yang ini ya, edugame sama augmented reality saja. Nanti Bapak Ibu bisa ekspor sendiri ya, peta budaya itu apa, karya bahasa itu apa. Jadi gampang sekali nanti. Nah, ini PKB ini Bu ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini yang saya ikuti saat ini, yang sehingga masuk 30 besar Kaltim yang disebut dengan sahabat rumah belajar. Ini yang saya ikutin Bu ya. Di menu ini Bapak Ibu kalau tiap tahun ini kan diadakan oleh Kemendikbudristek. Bapak Ibu bisa ikutin masuk rumah belajar, cari fitur pendukung, terus masuk ke pengembangan keprofesian. Klik saja, nanti arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk di websitenya itu mudah sekali Bapak Ibu. Ya, karena ini jujur aja Bu ya, saya pertama kali ikut pembatik ini, saya hanya dikasih link sama teman, ketika ikutin saya belajar sendiri. Oh ini ada petunjuknya, jadi jelas Bu. Ada tahap bertahap seperti itu. Oke, kita langsung ke edugame. Nah, namanya juga edugame berarti belajar bermain sambil belajar Bapak Ibu. Jadi di edugame ini kenapa bermain sambil belajar bukan belajar sambil bermain. Nah, ini mengesankan kepada siswa-siswa kita kalau kita mengajak ke siswa kita, ayo nak bermain. Pasti senang Bu, responnya pasti positif. Nah, tapi kalau kita ayo nah sekarang ke sini belajar. Nah, biasanya tuh ada ya belajar terus. Nah, edugame ini dihadirkan untuk menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu misal di sela-sela pengajaran
apabila tidak ada materinya ya di EduGame ini, Bapak Ibu bisa gunakan, fungsikan EduGame ini untuk ice breaking Bapak Ibu, untuk menghilangkan kejenuhan. Ajak anak-anaknya, ayo sekarang waktunya bermain yuk, seperti itu. Jadi ketika kita membuka EduGame ini, jadi anak-anak itu bermain sambil belajar Bapak Ibu. Kita contohkan Bapak Ibu ya. Contohkan kita yang menarik itu apa ya kira-kira ini. Menarik semua sih, cuman saya ambil satu saja. Energi berubah. Ini apa ya? Oh, rambu lalu lintas saja ini. Rambu lalu lintas. Jadi tentang rambu-rambu ini Bapak Ibu ya. Memang nggak ada suaranya nih Bapak Ibu ya. Ada juga EduGame yang dari awal ada suaranya. Nah, ada suara. Serial belajar rambu lalu lintas. Belajar mengenal rambu-rambu lalu lintas. Nah, misal Bapak Ibu setelah pembelajaran atau mengajarkan tentang rambu-rambu lintas, buka saja ini EduGame yang ini. Kita untuk materinya kita buka dulu kalau Pilih Bapak Ibu salah satu ingin menu langsung untuk bermain. belajar. Pilih salah satu untuk larangan kah, peringatan, perintah atau petunjuk. Nah, peringatan. Rambu lalu lintas. Belajar rambu-rambu peringatan. Oh, ini petunjuknya. Banyak anak-anak. Ini belajar Bu, ya, Banyak belum bermainnya nih ya. tikungan. Hati-hati. Nah, kalau sudah semuanya anak-anak menyimak ini, baru kita ke mana tadi? Ke back lagi ya. Serial belajar. Nah, di sini Bapak Ibu. Pilih permainan yang kamu sukai. Balon udara, misal. Bermain balon rambu lalu lintas. Yang manakah gambar penyempitan di kiri jalan? Ayo yang mana Bapak Ibu? Anggap saja ini A, B, C. Silakan open mic, yang mana kira-kira penyempitan jalan? C. C ya, ini ya. Luar biasa. Seperti itu. Misal Bapak Ibu menggunakan laptop. Yang terus manakah ditampilkan di gambar? Di layar. Jangan berhenti. Ya, di layar misal ada laptopnya. Silakan siapa yang mau jawab. Bisa anak-anak itu bisa langsung maju ke depan. Langsung pakai mouse-nya langsung apa? Klik di laptopnya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi anak-anak itu pasti merasa tertantang dan menarik seperti itu. Ini adalah salah satu dari banyak konten-konten EduGame yang ada di rumah belajar. Pastinya bermanfaat dan tidak rugi untuk kita mengakses EduGame ini. Secara gratis lagi Bu ya. Ada juga game-game yang di Play Store itu EduGame banyak sekali. Tapi hanya level tertentu kemudian harus bayar. Pilih permainan. Kalau di EduGame rumah belajar ini gratis sampai Serial belajar. Oke, itu Serial. EduGame ya. Sekarang yang augmented reality. Nah, yang disampaikan Ibu Rizky tadi menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital. Ini ada gambar kucing-kucingnya kok gambarnya kok keluar layar. Maksudnya seperti itu, Bu. Nah, kalau kita menginstal aplikasi AR ini sih banyak jenisnya, Bu ya. Ada yang markerless, ada yang menggunakan marker. Tapi yang AR yang ada di rumah belajar ini yang pakai marker. Seperti apa? Tidak mungkin Ibu suruh menginstal sekarang ya. Saya contohkan seperti apa gambarannya. Saya coba yang bagian tubuh hewan. Nah, halo sahabat edukasi, yuk kita mengenal bagian tubuh hewan dengan aplikasi Augmented Reality ini. Taman rumah belajar. Apakah kalian banyak mana itu ya? dan yang hanya Bukan ini Bu ya. Ya, ini keterangan di aplikasinya nanti. Yang bikin menarik seperti ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Kelihatan ya gambar kucing Bu ya? Ya, Bapak Ibu kelihatan kucingnya ya? Kelihatan. Ya, seperti ini Bapak Ibu. AR ini maksudnya gini. Ini kan pakai kamera HP. Ini kan aplikasi yang di HP ya. Kita gurunya itu mencetak markernya di kertas ini.
install aplikasi di HP-nya, ketika diarahkan ke gambar itu akan muncul kucing seperti ini. Jadi biasanya kita mengajar gambar kucing seperti ini. Jadi apa ya, flat gitu, datar kucingnya. Tapi kita tidak bisa memperlihatkan secara 3D. Bisa dilihat dari kanan, kiri, bawah, atas seperti itu. Jadi AR ini benar-benar seolah-olah kita melihat langsung, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kucingnya itu muncul di kertas itu. Saya pernah coba ini ke anak saya seperti ini. Malah anak saya itu melihat, loh, di kertas kok tidak ada kucingnya, Bi. Adanya kok di HP seperti itu. Jadi seolah-olah muncul di atas kertasnya gitu. Nah, ini ada interaksinya Bu ya, ketika diklik juga nanti ada keterangan-keterangannya. Nah, Selain melihat objek, kita juga bisa belajar dengan kuisnya loh. nah, ada kuisnya juga di aplikasinya itu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, ini kan di sini ada install, ada marker. Ya, kalau video ini kan contoh dari hasilnya Bapak Ibu ya. Ibu install di sini, ini maksudnya ketika kita klik install, bukan install di laptop Bapak Ibu. Itu download sebenarnya. Install nanti terdownload Bapak Ibu. Kita langsung. Nah, tapi harus memiliki akun belajar ID dulu Bapak Ibu. Kalau sudah memiliki akun belajar ID, baru itu bisa. Tunggu ya, kita masuk ke belajar ID. Ya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Terdownload kan? Padahal kita ngekliknya install. Ya, mungkin ini nanti seharusnya lebih pas ini download seperti itu. Nah, ini terdownload Bapak Ibu. Ukurannya ini lumayan besar sih. Ini 114 MB. Nah, setelah terdownload, kemudian install di HP Bapak Ibu, kemudian download markernya Bapak Ibu. Download markernya seperti ini. Markernya ini berbentuk PDF. Kemudian dicetak Bapak Ibu. Bagus ini Bapak Ibu bila memiliki anak yang aktif memainkan HP ya, anak mungkin bukan anak di sekolah tapi anak di rumah, instalkan saja HP-nya ini Bu ya, download semuanya materinya terus markernya instalkan. Suruh anak kita itu bermain dengan itu. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini marker tadi itu ada keterangannya juga. Nah. Ini ada kemudian ini gunting Bapak Ibu. Ketika dideketin ke sini nanti akan muncul Bapak Ibu. Kita coba tadi itu seperti apa ini alat-alatnya. Program ini digunakan untuk membantu pengajaran materi alat musik tradisional dengan model augmented reality. Ini Bapak Ibu ini kan sudah dicetak tadi ya. Yang ini mana? Macam alat musik yang tersebar di seluruh yang ini kan sudah dicetak, potong-potong. Nah, ketika didekatin, ini muncul alatnya. Dapat digunakan. Nah, alatnya ini muncul secara 3D Bapak Ibu. Di atasnya seolah-olah itu ada barangnya. Nah, itu ada bendanya ini. Oleh peserta didik untuk lebih memahami konsep alat musik tradisional Indonesia. Jadi memahami konsep bentuknya seperti apa nih. Dengan aplikasi augmented diharap peserta didik mampu lebih memahami coba lagi dan yang mendalami lain. ilmu yang mereka pelajari dengan menggunakan marker yang ada. Nah, itu dia coba marker alat musik salah. Yuk teman-teman, kita download aplikasi alat musik tradisional Indonesia. Oke, Portal seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu download aja semuanya ini ya. Dari sini markernya download, ini aplikasinya download, semuanya download, baru install di HP-nya banyak-banyak. Nah, biarkan anak kita mengekspor sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk rumah belajar. Di samping itu Bapak Ibu, ada sumber-sumber belajar lainnya seperti radio edukasi, edukasi, ada di sini Bu. Bapak Ibu buka saja rumah belajarnya. Ada TV edukasi, misal saja di rumah itu tidak ada TV TVRI ya. Stasiun TVRI tidak ada. Mau melihat TV TVRI, Bapak Ibu bisa buka TV edukasi. Nah, di sini ada siaran langsung dari TVRI Bapak Ibu. Padahal ujung-ujungnya untuk mempengaruhi kebijakan pejabat publik. Nah, jadi di TV edukasi itu konten-konten dari pendidikan Bapak Ibu. Buka saja rumah belajar, akses ke situ Bapak Ibu, mengekspor sendiri. Ya, itu untuk rumah belajar Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan. Wah, terima kasih Bu Rizky masih bertahan sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu, silakan bila ada pertanyaan,
Mungkin kalau ada yang belum bisa saya jawabkan, ada Ibu Rizky yang bisa bantu. Sekali lagi silakan isi absen Bu ya, yang sudah saya bagikan. Tidak ada nampaknya Bu ya. Kayaknya Ibu Rizky, Bapak Ibu ini kayaknya sudah penasaran, pengen cepat-cepat selesai. Kenapa pengen cepat selesai? Pengen cepat-cepat ekspor langsung di rumah belajar. Nggak sabar gitu mungkin Bapak Ibu ya. Iya, Iya. betul sekali. Oke, kalau begitu saya tidak ingin membuat Bapak Ibu kecewa ya. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu portal platform Merdeka Mengajar. Iya, Bapak Martinus sepertinya mau bertanya ini. Siap. Ini semakin menantang kita ini untuk mempelajarinya dan membuat kita semakin semangat. Tadi ditampilkan tentang materi di SD ya, di rumah belajar tadi. Karena kan waktu kita ini kan singkat sehingga kita tidak bisa membuka secara utuh. Nah, kira-kira yang materi yang Mas Aswawi tampilkan tadi itu sudah adakah terkait dengan mata pelajaran di IKM atau gimana? Itu saja, singkat saja. Oke, baik Pak. Kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Oke, untuk pembelajaran seperti yang sudah merumuskan ke IKM itu kita banyak mendapatkan di PMM Bapak. Ya, di PMM itu sudah tersedia modul ajar, bahan ajar, itu yang sudah selaras dengan IKM. Sedangkan yang di rumah belajar itu konten-konten secara umum. Ada juga yang sesuai dengan IKM, ada juga yang masih kurtilas seperti itu Bapak. Jadi yang lebih fokus ke materi sesuai dengan IKM itu ada di PMM seperti itu. Apakah seperti itu Ibu Rizky? Iya, betul sekali Bapak. Karena kan ini sama-sama fasilitas dari Pusdatin Kemdikbudristek ya, berdua ini, sehingga saling melengkapi tadi Pak. Jadi insya Allah apa yang tersedia di sana sudah sesuai juga dengan kurikulum. Begitu. Akan terus diupdate soalnya Pak Asnawiyah, rumah belajar maupun Merdeka Mengajarnya. Tumbuh dan berkembang gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih masukannya. Sama-sama. Oke, ya lanjut. Ya, lanjut sekarang ke PMM ya. Nah, Pak, termute suara Bapak, mohon maaf. Oh iya. Oke, baiklah. PMM ini dihadirkan sebagai salah satu program penunjang untuk implementasi kurikulum Merdeka. Maka dari itu diharapkan seluruh sekolah-sekolah tidak diwajibkan, kementerian itu mewajibkan seluruh satuan pendidikan itu menggunakan IKM, tapi disarankan saja. Sehingga ada 3 kategori kurikulum IKM ini. Ada yang kategori berbagi, ada kategori berubah, terus belajar, bahkan berbagi. Mungkin ada di Bapak Martinus yang sudah full berbagi di zona 3, apakah sudah ada Bapak? Di zona 3 ini baru memilih mandiri belajar dan mandiri berubah. Oh, masih ada yang belum berbagi, berbagi ya, masih 50-50 lah Pak ya. Ya. Oke. Tidak usah khawatir Bapak Ibu ya, untuk IKM ini bukan hanya untuk sekolah penggerak atau guru penggerak, tapi digunakan juga untuk seluruh sekolah peserta pendidik dan tenaga kependidikan. Bedanya Bapak Ibu, portal rumah belajar dengan PMM, kalau portal belajar itu hanya dikhususkan pendidik dan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, motonya juga saja beda. Kalau portal rumah belajar kan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sedangkan untuk PMM, belajar di mana saja, kapan saja. Ada 3 quote yang penting di PMM ini Bapak Ibu ya. Saya share kembali. Ya. Sudah usah kenalan, dari awal sudah kenalan ya. Oke, ini ada belajar, mengajar, berkarya Bapak Ibu. Belajar seperti apa, mengajar seperti apa, berkarya seperti apa. Kita guru bukan hanya mengajar, tapi juga dituntut untuk belajar. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Kalau kita berhenti belajar di suatu titik tertentu, maka implikasinya terhadap peserta didik kita Bapak Ibu.
akan tidak sesuai dengan perkembangan zaman juga. Ya, jadi kita harus lebih giat-giat untuk belajar. Kata Mas Menteri kalau tidak salah, guru yang hebat itu yang guru yang terus mau belajar dan berinovasi. Maka dari itu PMM ini adalah salah satu platform yang dihadirkan untuk membantu Ibu melakukan pembelajaran, melakukan pengajaran, dan berkarya. Setelah ini saya langsung praktek ke gawai Ibu ya, ke HP ya. Ini slide-nya sedikit ini. Belajar mengajar berkarya itu seperti apa sih? Nah, belajar itu maksudnya di sini pelatihan mandiri dan video inspirasi. Di sini Bapak Ibu sebagai guru ya bisa melakukan pelatihan mandiri atau hanya melihat video inspirasi. Di sini sebelumnya untuk PMM ini untuk kita bisa login harus menggunakan email akun belajar ID atau kemenag.go.id. Maka disarankan bagi guru-guru peserta pendidik atau tenaga pendidikan yang sudah terdaftar di Dapodik dan belum punya akun belajar ID, silakan segera minta ke adminnya. Ada dua cara Bu ya, secara mandiri ataupun langsung lewat adminnya. Caranya nanti ya kalau ada waktu nanti setelah penyampaian PMM ini. Bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID. Nah, di mengajar ini maksudnya apa? Ini ada perangkat ajar, ada juga asesmen murid. Di perangkat ajar di PMM ini Bapak Ibu sudah tersedia lebih dari 2.000. Lebih 2.000 Bu ya, bisa 3.000, pokoknya lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi kalau mau ingin mengetahui tentang kurikulum Merdeka itu apa, terus perangkat ajarnya seperti apa, Bapak Ibu bisa mengakses di PMM semuanya tentang kurikulum Merdeka. Bukan hanya tentang kurikulum, juga untuk pelatihan mandiri untuk mengembangkan profesi kita Bapak Ibu, seperti itu. Ada juga mengajar di bidang asesmen murid nih. Asesmen yang ada di PMM ini Bu bukan untuk untuk memperoleh nilai terhadap siswa, kemampuan siswa, nilainya berapa, bukan Bu. Asesmen yang ada di PMM ini hanya untuk bersifat diagnostik. Jadi menganalisa terlebih dahulu. Kalau bahasa simpelnya itu mensurvei dulu lah. Kira-kira kelas saya misal Bapak Fulan misal ingin melakukan asesmen kepada kelasnya. Kira-kira kompetensi murid saya kelas 8A, kelas 5A ini untuk numerasinya sejauh apa? Ataupun literasinya sejauh apa? Bapak Ibu bisa gunakan ini, asesmen ini Bapak Ibu untuk menganalisa terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sudah melakukan asesmen, ada penilaian atau analisanya kita dapatkan, maka ketika kita mau melakukan proses pembelajaran itu sudah tepat sasaran Bapak Ibu. Oh, ini memang anaknya memang perlu intervensi khusus untuk literasinya. Oh, anak ini memang sudah cakap dalam numerasinya. Jadi diketahui di awal seperti itu. Bagaimana teknisnya setelah ini Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Nah, berkarya. Ada berkarya kalau kita misal ingin ingin mencari amal, ibadah misal ya, ingin mencari pahala. Bapak Ibu dokumentasikan hasil hasil mungkin Bapak Ibu memiliki praktik baik atau best praktik di kelas. Iya, ini saya mau mendokumentasikan pembelajaran saya karena menurut saya pembelajaran saya ini menarik. Nah, upload saja di PMM Bapak Ibu. Siapa tahu menginspirasi guru-guru se-Indonesia. Nah, ketika menjadi inspirasi dipakai, itu pahala tersendiri Bapak Ibu buat Bapak Ibu. Seperti itu. Itu untuk berkarya. Oke, caranya ada dua Bapak Ibu. Bisa mengakses di Google Play Store, ya, ketik saja Merdeka Mengajar, ataupun langsung ke websitenya melalui guru.kemdikbud.go.id. Nah, tidak usah khawatir Bapak Ibu, tidak usah menghafalkan ini, domainnya ini. Langsung saja Merdeka Mengajar di website itu langsung urutan pertama, seperti itu. Kalau misal mau menggunakan laptop. Nah, saya sarankan untuk mengaktifkan segera akun belajar ID. Kenapa Bapak Ibu? Memang ketika kita belum memiliki akun belajar ID, masih bisa kita menginstal PMM, masih bisa kita membuka fitur-fitur PMM. Hanya terbatas Bapak Ibu. Ketika kita tidak login, tidak memiliki akun belajar ID, hanya beberapa fitur yang bisa kita akses. Fitur apa itu? Fitur video inspirasi, ada juga bukti karya, ada juga info terkini. Tetapi di bukti karyanya hanya sebatas eksplorasi, hanya melihat-lihat saja Bapak Ibu. Kalau kita mau mengupload hasil karya kita harus login seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mungkin cukup untuk slide ini. Saya langsung praktekkan Bapak Ibu ya. Praktekkan di HP saya. Oke. Apakah sudah banyak yang menginstal PMM Bu di HP?
Yang sudah menginstal PMM di HP angkat tangan, silakan. Ya, insyaallah Pak Zaini sudah, yang lainnya ini tidak tampak ya Pak Haji ya, karena nggak lagi off cam ya, jadi tidak tahu ini. Ya, mungkin sudah dengan silent ya namanya ya, silent participant namanya. Oke, saya izinkan share tampilan HP saya. Ya. Sudah tampak ya tampilan HP saya Bapak Ibu ya? Yang ada fotonya ini ya tampak ya. Oke. Yang ini gambar apa ini? Gambar biru orang ini ya. Kita klik kalau sudah menginstal ya. Oh, oke, kalau saya praktekkan dari awal aja Bapak Ibu ya, saya buang dulu. Buka Play Store ya, Play Store. Ya. Kemudian ketik saja Merdeka Mengajar. Oh, mengajar ya. Seperti ini. Baru install. Saya sarankan yang sudah lama menginstal diupdate Bapak Ibu karena ada tampilannya ada yang berbeda. Memang ketika sudah kita install yang dulu itu kita buka Play Store itu tidak ada konfirmasi update. Tapi kita pancing Bapak Ibu, Bapak buang dulu aplikasinya, kemudian install ulang. Kita install. Ukurannya 4 ya, 5 MB lah. Kecil saja Bapak Ibu. Oke, kita open. Nah, coba sekarang ini tampilan awal. Nah, ada tutorialnya. Ini saya tidak login Bapak Ibu ya, belum login, belum menggunakan akun Belajar ID. Fitur apa yang bisa kita lihat? Nah, coba video inspirasi. Nah, ternyata bisa Bapak Ibu, kita belum login, bisa membuka fitur video inspirasi. Video inspirasi di sini ini Bu ya, semuanya dibuat oleh Kemdikbud ataupun stakeholder lainnya yang sudah dikurasi oleh Kemdikbud. Bukan dari apa ya? Misal ada guru apa terus buat memiliki YouTube terus diupload di video inspirasi, tidak Bu ya. Di fitur video inspirasi ini video-video yang sudah berasal dari Kemdikbud. Jadi ini. Misal panduan platform Merdeka Mengajar ada dikurasi oleh Ditjen GTK seperti itu. Jadi kita tanpa login bisa mengakses apa video-video inspirasi di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ekspor langsung nanti ya. Sekali lagi, saya ini belum login Bapak Ibu ya. Fitur apa saja yang bisa saya buka? Info terkini, apakah bisa? Iya, info terkini masih bisa Bapak Ibu, kita belum login. Oke, perangkat ajar, apakah bisa? Perangkat ajar, coba pilih fasenya, umum fase 3. Kita coba ya, ini belum login ya. Mata pelajaran IPAS, apakah bisa? Ya, masih bisa Bu. Apakah kalau download bisa? Ya. Tidak aktif Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa mendownload. Ini warna abu-abu karena kita belum login. Nanti kalau sudah login bisa Bu, muncul nanti ikon download. Jadi kita bisa download. Jadi disarankan login dulu menggunakan akun Belajar ID. Nah, sekarang ke bukti karya. Bisa Bu, dieksplorasi Bu. Kita bisa melihat bukti karya-karya guru yang sudah ada. Tapi apakah bisa kita melakukan upload karya, tambah karya coba. Nah, harus login Bapak Ibu. Seperti itu. Itu bedanya ketika kita login atau tidak login. Nah, coba saya login Bapak Ibu ya menggunakan akun Belajar ID. Setelah ini saya langsung ke assessment saja Bu ya, teknis assessment. Setelah itu selesai. Untuk yang fitur lainnya Bapak Ibu bisa ekspor sendiri. Allah mudah Bapak Ibu. 58 ya. Oke, ini sudah saya login. Langsung ke assessment. Nah, assessment murid. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, jika Bapak Ibu misal mau mengajar di kelas 3, itu kelas 3 ini di sini bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 Bu, tapi berfase karena itu kan AKM saat ini kan seperti itu, fase A, fase B, fase C. Tidak usah khawatir, di sini juga disediakan tulisannya Bu. Fase C itu kelas berapa, fase D itu kelas berapa. Misal ada guru ya mengajar di kelas 5, di fase C pastinya. Kita klik fase C. Ya, kita klik fase C, kemudian terapkan
saya mau melakukan assessment di kompetensi numerasi misal. Klik numerasi ya, pilih numerasi, terapkan. Nah, cari numerasi apa yang mau di-assessmentkan. Bilangan kah, aljabar kah, atau data dan ketidakpastian. Terserah Bapak Ibu mau meng-assessmentkan yang mana. Saya milih yang bilangan saja. Oke, bilangan. Klik bilangan. Nah, di sini Ibu, ada keterangannya di bawah komposisi paket soalnya. Ada 3 pilihan ganda, 3 pilihan kompleks, 1 pencocokan, 1 uraian. Jadi benar-benar sesuai dengan kurikulum saat ini. Kompleks ya, bukan hanya 3 pilihan ganda semua yang gampang. Jadi ada juga 3 kesulitannya. Jadi HOTS ini benar-benar HOTS. Kemudian sebelum kita share Bapak Ibu, kita cek daftar soalnya. Nah, cek dulu daftar soalnya. Oh, soalnya seperti ini ya. Oh, iya ya, ini cocok untuk assessment kelas saya di 8A ini. Nah, misal ke 5A misal. Oh, cocok ini. Nah, baru Bapak Ibu ya klik yang gunakan assessment ini yang di bawah. Ya. Gunakan assessment ini. Nah, ada 2 Bapak Ibu. Online maupun offline. Nah, kalau yang offline seperti biasa ya namanya offline, berarti Bapak Ibu download kemudian cetak. Bagikan ke siswa, baru kita analisa secara manual. Nah, keuntungannya kalau kita online Bapak Ibu, kita itu langsung dikerjakan siswa, langsung teranalisa di aplikasi PMM ini Bapak Ibu. Jadi lebih cepat, lebih praktis seperti itu. Coba kita ke online. Kemudian lanjut. Nah, misal Bapak Ibu di awal pembuatan assessment ini belum ada kelas pastinya. Ini kan kelas yang saya buat. Misal Bapak Ibu mengajar di kelas 5, terus 5 kelas yang diajar. Bapak Ibu buat saja kelas 5A misal. Tingkatannya ya kelas 5 ini ya. Oke, tahun ajaran ini. Misal, simpan. Buat lagi kelasnya Bapak Ibu, lengkapin saja. Oke, anggap saja ini sudah saya buat kelas. Tadi kan sudah yang ini. Gunakan assessment ini, kemudian online lanjut. Saya mau lakukan assessment ini ke kelas 5A. Klik saja kelas 5A, kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah lanjut ada konfirmasi. Setiap assessment itu, link assessment hanya berlaku 3 kali 24 jam. Setelah itu sudah kadaluarsa, tidak bisa diakses kembali. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan assessment, sampaikan dulu prolognya, diprologin dulu siswanya. Silakan kerjakan assessment ini, sampaikan juga ke orang tuanya, tolong jangan dibantu. Karena ini bukan untuk penilaian, hanya untuk mendiagnosa saja. Insya Allah orang tua akan membantu Bapak Ibu, tidak akan membantu anaknya untuk mengerjakan. Waktunya 3 kali 24 jam. Kemudian klik buat tautan. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, baru Bapak Ibu bisa salin kodenya atau langsung ke WhatsApp seperti itu. WhatsApp grup kelas seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada dibagikan. Nah, setelah ada dibagikan, di bagian bawah itu, bagian bawah pojok kanan bawah itu ada AKM kelas saya. Kalau kita mau mengecek apakah sudah ada yang mengumpulkan atau belum seperti itu. Nah, bilangan yang paling atas ini kan yang barusan saya buat Bapak Ibu ya. Ini contoh yang kemarin saya buat. Bilangan yang ini 3 mengumpulkan kelas 8A. Oh, sudah ada yang mengumpulkan ini. Kita klik Bu, kita lihat analisanya masing-masing anak. 3 murid sudah dinilai. Coba kita lihat Raudatul ini. Keterangannya kita klik. Perlu intervensi khusus. Wah, berarti di numerasinya Mbak Raudatul ini perlu intervensi khusus seperti itu. Oke, kemudian ini ada juga ini Fatimah. Oh, ternyata masih juga perlu intervensi khusus. Numerasinya masih rendah. Nah, ada juga yang terakhir nih Haryani. Oh, ini berarti numerasi sudah cakep. Nah, jadi kelihatan Bapak Ibu masing-masing siswa itu. Jadi terdiagnosa terlebih dahulu. Oh, berarti anak ini numerasi sudah memang bagus. Nah, itu untuk numerasi. Kalau literasi ya pilih Ibu literasi seperti itu. Nah, sekali lagi untuk melakukan assessment ini tidak disarankan menggunakan link yang seperti ini. Misal ya, saya langsung ini ya. Ya, pojok atas kanan ini, pojok atas yang titik-titik 3 ini Bu ya. Jangan menggunakan ini Bapak Ibu. Kenapa menggunakan titik 3 yang atas itu? Kalau misal Bapak Ibu memiliki 5 kelas di assessment itu, Bapak Ibu menggunakan link ini, terus di-share, hasilnya itu akan menumpuk jadi satu Bapak Ibu. Jadi kita kesusahan untuk memilah-milah. Ini kelas apa seperti itu. Jadi mendingan yang pakai gunakan assessment ini yang paling bawah itu Bapak Ibu.
Itu untuk teknis assessment. Yang lainnya Bapak Ibu bisa ekspor sendiri. Insya Allah mudah ya. Untuk pelatihan mandiri itu Bapak Ibu ikutin. Kalau memang ingin lebih lengkap lagi untuk PNM ini, Bapak Ibu bisa buka ke video inspirasi. Ada itu Bu. Video inspirasi yang pertama ada 13 video. Panduan platform Merdeka Mengajar. Di sini sudah lengkap Bapak Ibu. Untuk mengulang lagi seperti apa platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang dipertanyakan sebelum saya tutup tentang PMM. Ya, silakan Bu Rizky. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand ataupun bisa lewat chat room. Wah, nampaknya sudah ya, benar-benar penasaran ya, nggak sabar ingin langsung mengeksekusi aplikasinya. pada hening seperti ini. Ya, sudah nggak penasaran ya? Mau tanya lagi nih, kira-kira sudah memiliki akun belajar ID Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Apakah sudah aktif? Aktif. Sudah. Oke, baiklah. Bagi guru yang belum punya akun belajar ID, disarankan memiliki akun belajar ID. Ada dua cara, mandiri maupun langsung ke admin. Kalau mandiri itu gampang sekali Bapak Ibu. Tadi waktu saya sosialisasi di pagi hari tatap muka, ada guru baru sudah terdaftar Dapodik, saya langsung buka aplikasinya langsung dapat Bapak Ibu. Jadi mudah. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ada ya? Oke, Masya Allah. Apakah Bapak Martinus masih standby di sini? Sepertinya sudah live ya. Beliau tadi menyampaikan ada agenda lain. Oke, baiklah Bapak. Ya. Mau tanya untuk aplikasi PMM ini, kan kita sudah download. Apakah itu harus diperbaharui? Terus masa update-nya itu kapan ya? Atau kalau kita mungkin sudah beberapa bulan yang lalu, apa perlu diupdate? Atau bagaimana itu? Ibu, installnya itu kapan? Terakhir install? Sekitar 3 bulan yang lalu lah mungkin kayaknya. Coba Ibu buka aplikasinya, ya kita cek. Kemudian di pengaturan, klik pengaturan. Ya. Kemudian tentang aplikasi Bapak Ibu. Itu tentang aplikasi. Itu versi berapa? Versi 1.2.1.0. Ya, itu yang terbaru Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi tidak perlu diupdate lagi ya, Pak? Tidak perlu diupdate. Terima kasih. Saya lupa terakhir update itu tanggal berapa saya lupa gitu. Jadi kalau sudah hampir 1 tahun baru disarankan untuk install ulang seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Iya, sama-sama Bu. Ada lagi mungkin ditanyakan? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan setelah kegiatan ini bisa lewat WhatsApp saya ya Bu ya. Saya ketikkan Bu ya. Saat ini saya mengajar di SMP IT Darussalam Sangatta Ibu. Mungkin ada yang pernah ke Sangatta. Ya, itu nomor HP saya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sampai saat ini masih standby ya, setia untuk belajar dan berbagi bersama. Terima kasih, saya apresiasi itu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang pas atau masih salah, ada kepleset-kepleset ya. Jadi saya masih manusia biasa Bapak Ibu ya, bukan malaikat yang lurus apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi saya hanya manusia biasa, mohon maaf, mohon dimaklumi apabila ada salah penyampaian. Oke, saya terima kasih Bu Rizky. Wah, standby ini ya. Ini apa namanya? Prestasi ini. Semoga besok ya terakhir ya Bu Rizky besok ya menemani saya ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, besok juga ada sosialisasi di zona 4. Kalau mau Bapak Ibu mau hadir silakan seperti itu ya. Oke, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan ucap syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Asnawi, saya izin leave. Oke, silakan. Oke. Izin saya tutup Zoom-nya, Bu, nggih.